Shalom saudara, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan suatu renungan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Kita percaya pada saat pagi hari ini mungkin banyak kita merasa mengeluh, banyak kita khawatir untuk menjalani hidup ini, tapi kita percaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan Dia menyertai kita. Dan sekarang kita akan membuka renungan pada pagi hari ini yang akan memberkati kita semua, yang akan menguatkan kita semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 3 dengan perikop berkat dan hikmat. Nanti saya baca kita baca 3 ayat saja, dari ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan buat kita semua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, di sini kita mendengar suatu hikmat dan ajaran yang Tuhan berikan di dalam kitab Amsal, yaitu adalah, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Jadi kita harus ingat ajaran apa yang Tuhan berikan buat kita, yaitu adalah ajaran untuk mentaati firman-Nya, untuk hidup benar, untuk melakukan hal yang benar. Jangan sampai kita melupakan perintah Tuhan, jangan sampai kita melenceng ke jalan yang salah. Karena ajaran Tuhan, didikan Tuhan itu adalah membawa kita ke tempat yang luar biasa untuk mengangkat kita lebih tinggi. Karena Tuhan ingin kita hidup benar, Tuhan ingin kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jangan seperti orang di luar sana yang membuat kita goyah karena perlakuan mereka. Mungkin kita melihat mereka meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tapi kita percaya kita ada saat pada hari ini yang kita tetap berteguh dengan iman kita kepada Tuhan. Ajaran Tuhan, didikan Tuhan, itu adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, janganlah berkecil hati, tetaplah jalankan didikan Tuhan, karena didikan Tuhan itu adalah membangun kita untuk lebih baik, belajar bersama-sama. Karena tidak ada orang lepas dari pelajaran, karena kita semua sama-sama belajar. Karena pelajaran ini sepanjang kehidupan kita tetap belajar. Sampai kita tua, kita tetap belajar. Karena apa? Pelajaran itu adalah membawa hal yang baik buat kita. Tidak mungkin seorang anak sekolah dia naik kelas tanpa belajar, tidak mungkin. Tapi karena dididik oleh gurunya, dia bisa naik kelas, dia dapat peringkat yang luar biasa. Itu adalah satu didikan yang diberikan gurunya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita dididik Tuhan untuk melakukan hal yang baik, untuk menaati firman-Nya, untuk melakukan kehendak-Nya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan bacakan di ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Wah, ini sungguh luar biasa lagi, saudara-saudara. Tuhan memberikan lanjut usia kita. Jadi kalau kita panjang umur, lanjut usia, kita merayakan ulang tahun, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan, bukan dengan kekuatan kita, tapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Jadi jangan takut, saudara-saudara, karena Tuhan didik itu adalah untuk masa depan kita. Jangan takut. Walaupun kita melihat di luar sana orang banyak meninggal pada saat mudanya, jangan takut. Yang mungkin dia sudah waktunya dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita masih lanjut usia sampai kita tua, ada satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu untuk memperluas kerajaannya, untuk Tuhan memakai kita. Karena apa? Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah bangsa semua murid. Nah, itulah saat kita lanjut usia itulah kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sekarang adalah murid-muridnya Tuhan, pengikut-pengikutnya Tuhan. Jadi kita layak untuk memberitakan kebenaran apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Jadi kita terima ajaran dari Tuhan, ya kita bagikan ke orang lain. Apa yang kita terima firman pada saat hari ini, bahkan dimanapun kita mendengarkan firman, ya kita bagi ke orang lain apa yang kita dapatkan. Karena kabar baik itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang di sekitar kita, untuk keluarga kita. Itu adalah satu hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Karena kita ingin orang di sekitar kita juga menerima kabar baik firman Tuhan itu yang Tuhan ajarkan. Nah, jadi inilah saudara-saudara, jangan pernah memikirkan kepentingan kita sendiri. Jangan pernah memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi kita memikirkan kepentingan orang di luar juga. Karena mereka membutuhkan ajaran yang Tuhan berikan, didikan yang Tuhan berikan.
Jangan sampai kita salah juga mendidik saudara kita, adik kita, anak kita, bahkan orang lain. Jangan sampai kita salah mendidik, tapi kita didik seturut dengan kehendaknya Tuhan. Karena ajaran Tuhan tidak pernah melenceng. Ajaran Tuhan selalu hal yang sempurna, hal yang baik. Dia tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan kebohongan, untuk melakukan hal yang salah, untuk melakukan dosa. Dia tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan itu, tapi dia menyuruh kita untuk melakukan hal yang baik, hal yang bersifat rohani. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin pagi hari ini kita merasa, oh saya lupa memberikan ajaran buat anak saya lupa memberikan suatu firman Tuhan buat anak saya. Jangan khawatir, tapi kalau saat ada waktunya, dia bisa duduk bersama kita, dia bisa mendengarkan kita ngomong. Nah, disitulah kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik buat anak kita. Jadi saudara, jangan takut. Jangan takut, didikan Tuhan tidak membawa kita ke jalan yang salah, tapi didikan Tuhan membawa kita ke jalan yang benar, untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita, dan bahkan untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Mungkin ini renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua, dimanapun kita berada, di luar atau di dalam rumah. Semuanya hal yang baik yang kita lakukan, teladan hidup kita yang baik untuk membuat orang setia dan mengikut Tuhan, bahwa ajaran Tuhan itu adalah ajaran yang baik. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.